Kembali ke video tutorial dari algoritma dan pemrograman dasar. Pada bagian yang ke-22 ini kita akan belajar mengenai algoritma pengulangan dengan materi nested for atau for yang bersarang. Maksudnya apa? Jadi di dalam for itu ada for lagi yang diulang. Oke, kita akan langsung ke Lazarus untuk coba mempraktekannya. Kita ke Lazarus, kemudian klik file, new, kemudian program, kemudian oke. Kita simpan terlebih dahulu. Kita taruh di latihan yang ke-19. Oke, latihan 19 seperti ini. Kemudian kita klik buka foldernya, kita file latihan 19.pas. Seperti ini, kemudian kita simpan. Latihan 19 sudah. Kemudian kita akan coba membuat sebuah variabel dulu. Var i, kemudian ada 2 integer seperti ini. Di sini saya akan menampilkan sebuah for Ctrl C. Oke, for i mulainya adalah dari 1 sampai 10 do. Apa yang dikerjakan oleh for sampai 10 do ini adalah contoh. Saya akan membuat sebuah write seperti ini. Ini adalah i titik, kemudian kasih koma, kemudian i seperti ini. Dan saya enter, saya akan kasih read len. Kita jalankan hasilnya. Oops, seperti ini. Kita akan tambahkan line dulu di sini. Write L, Ctrl spasi N supaya dia bisa ke bawah. Jalankan. Ini adalah i yang ke-1, i kedua, i ketiga sampai i ke-10. Bagaimana kalau sebelum ini saya akan tambahkan lagi sebuah j. Jadi pengulangan dari i dan j. Di dalam ini saya kasih for. Ctrl J. For no begin dan end. Ini kasih j. Kemudian nolnya ini kita ganti dari 1. Kemudian kondunya ini saya kasih 5. Kemudian di sini kita naikkan. Nah, yang diulang oleh for ini saya akan tambahkan lagi di belakangnya seperti ini. Ini adalah j. Saya kasih seperti ini, kemudian koma dan kata kasih j. Kita coba jalankan. Simpan. Oke. Ini adalah i dan ini adalah j. Terlalu panjang, coba kita akan agak kecilkan saja. Ini menjadi 5. Kemudian ininya kita ganti dengan 3. Jadi i 5, j-nya adalah 3 jumlahnya. Kita jalankan. Ini adalah i. Ini adalah j. Jadi i dan j. Oops, kita rapikan lagi. Kita jalankan. Yang pertama i 1, kemudian ini adalah j 1. I-nya masih 1, j-nya 2. I-nya masih 1, j-nya 3. Yang kedua, I-nya 2, ini masih 1. I yang kedua, j-nya 2. I yang kedua lagi, j-nya 3. Kemudian dan seterusnya sampai i yang kelima adalah j. Jadi pada bagian kali ini kita lihat i1. Pada pengulangan i yang pertama dia akan mengerjakan j dulu sampai selesai. J-nya berapa? 3. Jadi diulang 1, 2, 3. I-nya masih tetap 1. Baru setelah j-nya selesai pengulangan yang pertama, kemudian j naik menjadi yang kedua. 1, ini 2. Pada saat j menjalankan yang kedua, ini j akan menyelesaikan j-nya. Jadi 2 ini 1, 2, 3 selesai. Kalau j sudah selesai sampai 3, kembali lagi ke i naik lagi 1 kali lagi menjadi 1, 2, 3 lagi untuk yang ketiga. Kemudian setelah selesai j-nya kembali lagi ke i dan seterusnya sampai pengulangan i itu selesai. Kita juga bisa menambahkan for lagi di sini. Misalnya kita ambil lagi j, kita tambahkan lagi dengan k. For k
Ctrl J. Oke. For K dari 1 to, misalnya ini saya kasih 2. Kemudian di sini saya kasih seperti ini. Right. Kemudian saya tambahkan lagi. Ini koma. Saya buat oke. Ini adalah K. Oke. Sini kemudian saya kasih K. Coba kita jalankan. Kita jalankan dulu programnya. Oke. Dia akan diulang sebanyak ini. Pengulangan yang pertama, I masih 1, J 1. Sementara K-nya 1, 2. Jadi kayak yang bagian dalam dulu diselesaikan, kemudian baru berpindah ke bagian yang luar. Jadi di sini pada contoh yang ada di sini, K-nya dulu diulang sampai 2 untuk pengulangan dari J yang pertama, kemudian I-nya masih yang pertama. Di sini I akan menyelesaikan dulu sebanyak 1 dulu. 1, dia akan menyelesaikan J-nya 1. K-nya 1, kemudian masih I yang ke 1, J-nya 1, K-nya 2. Setelah ini K-nya 2, baru I-nya masih 1, J-nya 2, K-nya 1. Jadi bagian dalam dulu yang diulang. Ini yang pertama, pengulangan 1 kali. Kemudian J 1 kali, K-nya 2 kali. J naik jadi 2, K-nya 2 lagi, putar lagi, dan seterusnya. Jadi K ini akan diselesaikan dulu pengulangannya sebanyak J. Kalau J-nya 3 kali, berarti pengulangan yang pertama dari J itu adalah pengulangan K. K yang ke-1, kemudian K2, K yang ketiga, dan K yang kedua, kemudian berikutnya adalah naik J yang kedua. Pada J yang kedua ini K jadi 1, K2, kemudian sampai J yang ketiga, kemudian K1, K2, baru kemudian I-nya naik menjadi 2. Jadi ini pengulangannya. Jadi pengulangan bagian dalam dulu, baru ke bagian luarnya, selesai, baru kemudian ke bagian luarnya lagi sampai selesai. Jadi itu adalah prinsip dari nested for atau for yang bersarang. Bagaimana implementasinya? Di video berikutnya kita akan belajar mengenai penerapannya. Oke, itu saja video tutorial untuk algoritma pemrograman dasar pada bagian yang ke-22 untuk nested for atau for yang bersarang. Silakan dipelajari dan dipraktekkan untuk contoh-contoh yang lain. Terima kasih.